Halo semua, selamat datang di mata kuliah Mekanika Fluida pertemuan kedua. Perkenalkan saya Dr. Fajri. Di sini pada pertemuan kedua saya akan membahas pengantar dan konsep dasar dari Mekanika Fluida. Oke, ketika kita bicara Mekanika Fluida merupakan cabang dari ilmu mekanik, di mana mekanik ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Nah, dan ketika kita bicara mekanika diturunkan lagi menjadi dua, mekanika fluida dan mekanika teknik. Dan mekanika teknik nanti kita bahas pada video yang lain. Nah, sekarang kita fokus pada mekanika fluida. Mekanika fluida dibagi menjadi statik dan dinamik. Nah, untuk yang statik sebagian besar kasus engineering itu hampir nggak ada, walaupun ada sedikit, kayak misalnya di kapal hidrostatik, tapi nanti kebanyakan kasus-kasus kita di teknik perkapalan itu kebanyakan kasusnya adalah dinamik. Dan dinamik di sini turunannya ada lagi hidrodinamika, yaitu aliran luar seperti kapal yang sedang mengalir di suatu fluida, jadi fluidanya di luar. Atau fluidanya yang di dalam, yaitu hidrolik, seperti sistem perpipaan. Lalu nanti ada lagi gas dinamik, karena kalau kita bicara mekanika fluida itu nggak hanya air atau benda-benda cair, melainkan gas atau bahkan benda solid pun bisa dikategorikan fluida dengan cara-cara tertentu. Oke, apa itu fluida? Nah, ini menarik sekali, bisa kita bahas. Di sini saya kutip dari statementnya Profesor Yunus dari bukunya. Jadi fluida itu dikatakan suatu zat ya sebagai fluida ketika dia mengalami yang namanya shear strain beserta shear stress, atau gampangnya ketika dia diberi tekanan lalu dia akan merenggang atau mengalir. Nah, contohnya seperti air aja, air misalnya kita berenang maka air itu bergerak. Atau gampangnya fluida solid, benda solid sekalipun kalau dia mengalami shear stress dan shear strain maka dia bisa dikategorikan sebagai fluida. Jadi poinnya dua ya teman-teman. Jadi ketika suatu zat baik solid, liquid atau gas dia mengalami shear stress dan shear strain maka bisa dikategorikan sebagai fluida. Oke, apa sih aplikasi dari mekanika fluida yang udah kita pelajari atau nanti kita pelajari sampai pertemuan 16. Jadi hampir semua di aspek kehidupan kita mekanika fluida teman-teman. Bahkan darah kita yang mengalir itu ada ilmunya sendiri, ilmu mekanika fluidanya. Mobil kita yang bergerak, bahan bakar yang terbakar, lalu ada sistem perpipaan, offshore wind turbine, kapal, pesawat. Jadi semua yang mengalami shear stress dan shear strain tadi dia termasuk dalam ilmu mekanika fluida. Dan tugas kita sebagai engineering adalah merekayasa sesuai kebutuhan kita. Kayak misalnya ada air terjun nih, air terjun bagaimana kita sebagai orang teknik merekayasa supaya jadi listrik. Oh, dipasang turbin muter, generator dapat menghasilkan listrik sehingga kita dapat listrik. Oke, di sini ada, sebelum lebih jauh lagi, di bukunya Profesor Yunus, beliau membahas nih, untuk yang baru belajar, ada fenomena yang namanya no slip condition. Nah, no slip condition ini apa? Jadi kan tadi clue-nya adalah fluida itu mengalami shear stress dan shear strain. Nah, shear strain ini hubungannya sama dengan kecepatan. Jadi ketika fluida mengalir pada kecepatan tertentu, maka kecepatannya itu nggak sama teman-teman. Jadi misalnya ada kecepatan fluida mengalir 10 meter per second. Apakah setiap distribusi kecepatannya 10 meter per second? Enggak. Melainkan pada dinding fluida tersebut atau dinding aliran itu kecepatannya 0. Atau terjadi fenomena no slip. Contoh paling gampangnya ketika teman-teman perhatikan deh sungai-sungai di Jakarta terutama atau dimanapun. Nah, itu lama-lama sungai itu akan mengikis. Nah, lama-lama jadi menghimpit. Kenapa? Padahal alirannya sama aja. Karena apa? Di ujung channelnya itu kecepatannya 0. Oke, sekarang kita akan mengklasifikasikan fluida. Sebenarnya ada banyak, ada 6. Namun di sini saya hanya menampilkan beberapa karena yang lain itu agak sedikit kompleks, perlu pendalaman lebih jauh atau baca buku reologi. Yang pertama, yang paling gampang yaitu fluida viskos dan fluida yang non viskos. Gampangnya ada fluida kental dan yang tidak kental. Contohnya kayak madu itu kan kental, yang tidak kental contohnya kayak udara napas kita itu tidak kental. Viskosnya kecil sekali. Oke. Lalu ada fluida di aliran internal dan aliran eksternal. Contohnya kayak misalnya sistem perpipaan. Lalu di sistem perpipaan kapal ada fluida, sebut aja seawater yang pengen kita distribusikan. Nah, itu kategorinya internal flow. Lalu misalnya contoh yang lain yang untuk eksternal seperti
kapal sedang berjalan lalu fluidanya mencar gitu ya. Nah, itu kategorinya external fluid. Oke, yang ketiga itu ada fluida compressible dan incompressible flow. Nah, sebenarnya ini perlu pembahasan lebih mendalam, nanti di perkuliahan akan kita bahas karena ini berkaitan dengan yang namanya Mach number. Sebenarnya kalau secara sederhana compressible dia bisa dikompresi, incompressible dia nggak bisa dikompresi. Tapi kalau kita bedah lebih dalam dari perspektif mekanika fluida, nggak sederhana itu. Ada kaitannya dengan Mach number. Nah tadi ya Mach number, nah ini akan kita bahas lebih detail kapan dia dikategorikan compressible dan incompressible nanti di perkuliahan. Lalu ada fenomena supersonik, hypersonik nanti kita bahas di perkuliahan. Oke, nah ini yang harus anak teknik tahu sekali itu aliran laminer dan aliran turbulen. Nah, kapan fluida itu laminer dan kapan itu fluida itu turbulen? Sebenarnya poinnya cuma satu, teman-teman, Reynolds number. Nah, apa itu Reynolds number? Nanti kita bahas pada pertemuan 6 kalau nggak salah, atau 6 dan 7. Karena ini cukup kompleks untuk bicara Reynolds number. Tapi sederhananya kalau kita bicara laminar, itu alirannya itu mulus, tenang gitu. Tapi kalau turbulen itu kacau. Nah, seperti gambar di sebelahnya ada misalnya ruang kelasnya berantakan, nah itu bisa dikategorikan turbulen. Lalu kalau yang laminar itu rapi lah ya. Oke. Seperti yang saya infokan pada video yang pertama bahwa setiap mata kuliah saya itu pasti saya akan korelasikan dengan keterbaruan yang saat ini. Nah, di sini saya mengutip jurnalnya Profesor Yan. Jadi beliau mempelajari pergerakan kapal pada kondisi laminar. Jadi dimasukin tabung dan laminar. Oke, lanjut. Nah, di sini fakta menarik yang saya ambil dari jurnalnya Profesor Yan. Jadi ke depannya reaktor nuklir itu gak hanya sebuah bangunan, melainkan reaktor nuklir itu dalam bentuk kapal. Buat apa? Jadi kalau reaktor nuklir itu kan termodinamika sekali, tapi satu sisi dia bisa menyebabkan kecelakaan yang cukup fatal seperti di Chernobyl. Nah, ketika terjadi kecelakaan yang cukup fatal, ada baiknya reaktor nuklir itu dibentuk seperti kapal, sehingga kalau ada apa-apa ya kapalnya bisa ditenggelamkan langsung. Itu fakta menarik. Dan Profesor Yan ini mempelajari mempelajari aliran kapal FNPP ini, Floating Nuclear Power Plant ini pada kondisi laminar. Tadi kan kita udah sedikit menyinggung laminar ya, yaitu aliran yang tenang, yang damai gitu. Karena kan memang reaktor nuklir itu ya nggak bisa turbulen lah, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini ada beberapa istilah dan sebenarnya di gambar yang skematik 1 dan skematik 2 itu nanti kita bahas di mekanika teknik, ini cuma pengantar saja. Nah, tadi nih yang menarik nih, tadi kan ada no slip condition ya. Nah, di sini sama Profesor Yan disinggung nih. Dan kita semua sepakat nih, semua pakar mekanika fluida ketika berbicara distribusi kecepatan di dinding suatu aliran fluida itu kecepatannya 0. Ini kurang lebih sama. Dan kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam mengenai tadi Floating Nuclear Power Plant itu ada di jurnalnya Profesor Yan. Di sini hanya pengantar. Sekian materi pertemuan minggu kedua. Terima kasih.